Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agim dengan NIM 1924 1014 dari kelas 19 3A 07 dari Sistem Informasi. Oke. Di kesempatan kali ini saya akan membedah hasil kajian ilmiah yang sangat relevan dengan nasib bangsa kita. Berkaitan dengan kesempatan konstruksi budaya anti korupsi dalam birokrasi publik. Kita harus mengakui, korupsi bukan lagi sekedar tindak pidana. Ia adalah kejahatan luar biasa. Korupsi bertindak sebagai kanker ganas yang merusak tatanan ekonomi, menghancurkan jaringan pengaman sosial, dan mendeformasi lanskap politik negara. Di Indonesia, akar masalahnya seringkali terletak di sektor birokrasi publik. Inti dari kehancuran etika ini adalah paradigma keliru yang menganggap jabatan sebagai kesempatan, sebagai waktu terbatas untuk meraup keuntungan pribadi. Paradigma ini masih sangat kuat, padahal esensi sejati dari jabatan publik adalah amanah dan tanggung jawab suci untuk melayani masyarakat. Maka penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan paling mendasar. Bagaimana kita dapat mengkonstruksi budaya anti korupsi secara efektif untuk mengubah paradigma jabatan dari kesempatan menjadi tanggung jawab. Mari kita pahami dulu musuh kita. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi atau golongan. Lingkupnya luas, mulai dari suap, pungutan liar, gratifikasi, hingga nepotisme. Mengutamakan sanak saudara. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanah, jabatan yang merugikan negara. Solusinya bukan hanya hukum, tapi budaya. Pembangunan budaya anti korupsi bertujuan menjadikan integritas dan transparansi sebagai nilai inti kolektif aparatur sipil negara. Ini adalah pertempuran untuk menggeser mindset negatif menuju pemahaman bahwa jabatan adalah pelayan masyarakat yang bertanggung jawab penuh. Hasil kajian kami menemukan 3 pilar utama yang harus dikonstruksi secara simultan untuk menciptakan birokrasi berintegritas. Pilar 1, kepemimpinan sebagai role model. Kepemimpinan yang berintegritas adalah fondasi utama. Pimpinan harus menjadi contoh nyata. Mereka wajib menolak segala bentuk korupsi dan memastikan hukuman diterapkan tanpa pandang bulu terhadap setiap pelanggar. Integritas harus dimulai dari puncak. Pilar 2, reformasi sistem dan transparansi. Budaya baik didukung oleh sistem yang tidak memberikan celah korupsi. Ini mencakup 1, penyederhanaan prosedur layanan publik untuk meminimalisir interaksi rawan suap. 2, penerapan sistem pengajian yang layak dan berbasis kinerja. 3, peningkatan transparansi anggaran dan pelaporan kekayaan pejabat secara terbuka. Pilar 3, internalisasi nilai etika. Ini adalah upaya jangka panjang menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Tujuannya adalah membentuk personal integrity setiap ASN. ASN harus menolak korupsi bukan karena takut sanksi, melainkan karena kesadaran etika dan moral yang mendalam. Secara ringkas, konstruksi budaya anti korupsi memerlukan pergeseran fundamental dari paradigma. Jabatan adalah kesempatan ke jabatan adalah amanah. Perubahan ini harus diwujudkan melalui komitmen pimpinan sistem yang transparan dan penegak hukum yang adil dan tegas. Kami merekomendasikan pemerintah harus memperkuat sinergi antara lembaga penegak hukum, antara lain KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga pengawasan internal kementerian atau lembaga. Pastikan setiap penyalahgunaan jabatan ditindaklanjuti secara profesional dan transparan. Mari kita jadikan integritas sebagai norma baru. Oke, terima kasih telah menonton video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.